Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, zat yang tidak serupa dengan sesuatu apapun. Karena dengan taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom pada malam hari ini dalam rangka belajar ilmu agama. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Baik, sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua, mari sama-sama kita luruskan niat kita belajar ilmu agama semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Dan juga diharapkan kepada kita semua untuk tidak mengaktifkan mikrofon sepanjang guru kita menjelaskan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar kita pada malam hari ini. Dan diingatkan juga untuk menulis apa yang disampaikan oleh guru kita tentang ilmu yang akan dibahas. Baik, langsung saja kita serahkan kepada guru kita untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita dari tidak ada kemudian menjadi ada, yang menjadikan segala sesuatu yang ada dari tidak ada kemudian menjadi ada, dan Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang artinya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ada tanpa disifati oleh sifat-sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa arah. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa disifati oleh sifat-sifat makhluk yang lain. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah, kemarin ada beberapa titipan pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Pertama, ada pertanyaan seorang istri yang bersama suaminya tinggal di rumah mertua atau di rumah ibu daripada istrinya. Nah, dikatakan bahwa istri perlu izin suami dalam beberapa hal. Nah, bagaimana kalau seandainya dia menerima tamu di rumah mertua atau di rumah ibunya, ya di rumah mamanya daripada istri tersebut, apakah perlu izin daripada suaminya? Nah, jawabannya yaitu tidak perlu. Yang jawabannya yaitu yang dia perlukan yaitu izin daripada ibunya, bukan izin daripada suaminya, ya, ketika menerima orang masuk di rumah tersebut. Nah, kemudian disebutkan dalam kitab bahwa wali itu bukan seorang yang fasik. Jadi bagaimana jika misalnya ayah wanita tersebut adalah seorang yang fasik? Apakah ayahnya sah menjadi seorang wali? Jawabannya yaitu menurut mazhab Syafi'iyah, ayahnya tersebut ada dua pendapat.
Ada dalam madhab Syafi'i mengatakan pernikahannya tetap sah. Ya, pernikahannya tetap sah. Ada yang mengatakan pernikahannya tidak sah. Jadi ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan akad nikah itu tetap sah, walaupun ayahnya fasik. Dalam madhab Syafi'i ada yang mengatakan tidak sah, seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, ada perempuan dia tahu dia ini anak hasil zina, ya, mungkin melalui kabar daripada ibunya. Kemudian dia menikah, otomatis walinya bukan ayah biologisnya, karena nasabnya kembali kepada ibunya. Tapi yang jadi wali tetap ayah biologisnya tersebut. Sudah terjadi pernikahan, terus terjadi hubungan badan dan anaknya lahir. Apakah status anak tersebut? Ya, secara agama pernikahan tersebut tidak sah. Maka kalau seandainya terjadi hubungan suami istri, maka mereka jatuh kepada zina. Nah, untuk orang perempuan tersebut ada dua solusi bagi dia. Entah yang menikahkan dia adalah qadhi syar'i, atau di sini misalnya wali diserahkan kepada KUA misalnya, ya, wali hakim namanya, ya, wali hakim yang menjadi daripada walinya tersebut. Atau pendapat yang hal yang kedua yaitu perempuan tersebut menikahkan dirinya sendiri dalam madhab Hanafi. Menikahkan dirinya sendiri dalam madhab Hanafi dengan syarat Rashidah. Rashidah itu jika perempuan tersebut sudah mencapai umur 18 tahun, tahun Qamariyah, tahun Hijriyah. Ya, kalau sudah mencapai 18 tahun, tahun Hijriyah, dalam madhab Imam Abu Hanifah tidak dibutuhkan atau tidak menjadi syarat harus ada wali. Nah, itu 3 pertanyaan kemarin yang belum sempat terjawab, ya, belum sempat terjawab. Insya Allah kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya, penjelasan berikutnya tentang nadharur rajuli ilal mar'ah. Bismillah. Pembahasan yang berkenaan atau pembahasan yang membahas tentang melihatnya seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Secara hukum bagaimana? Ada pembagian-pembagiannya. Nah, ada pembagian-pembagiannya. Ada kadang kapan dikatakan haram, kapan dikatakan boleh. Nah, ini akan kita bahas. Pertama-tama, yang harus kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini mengandung makna perintah kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Maka seseorang yang bertakwa dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Artinya apa? Yang wajib dia laksanakan, yang haram dia tinggalkan. Sebelum dia tahu melaksanakan wajib dan meninggalkan yang haram, dia harus mengetahui terlebih dahulu kapan sesuatu itu wajib dan kapan sesuatu itu diharamkan. Nah, ini insya Allah akan dibahas pembahasan tentang bagaimana hukumnya seorang laki-laki melihat wanita. Nah, ada beberapa hukum terkait dengan hal ini. Yang pertama, jika seorang laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya, ajnabiyah, ya. Jika seorang laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramnya atau ajnabiyah, yang bukan istrinya, kemudian bukan mahramnya. Apa itu mahram? Mahram itu yaitu wanita yang haram dinikahi selamanya. Itu makna mahram. Jadi apa pengertian daripada mahram? Mahram itu adalah wanita yang dinikahi selamanya. Nah, maka hukumnya apa?
melihat seorang wanita yang bukan istrinya atau bukan mahramnya tersebut, jika selain daripada wajah dan telapak tangan, ya selain daripada wajah wanita tersebut dan telapak tangan dan belakangnya termasuk, itu hukumnya tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh secara mutlak. Apa makna secara mutlak? Yaitu jika selain daripada wajah dan telapak tangan. Itu maksudnya. Jadi selain daripada wajah dan telapak tangan, hukumnya apa? Tidak boleh secara mutlak. Baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Ya, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Baik misalnya yang dilihat ini orang sudah tua, ya sudah tua, sudah nenek-nenek misalnya. Nah, tapi yang dilihat selain daripada wajah dan tangannya, wajah maksudnya dan telapak tangannya, maka hukumnya tidak boleh. Adapun kepada wajah dan tangan, maka hukumnya boleh jika tanpa syahwat atau ditakutkan fitnah, ya ditakutkan fitnah. Kalau tanpa syahwat dan tanpa ditakutkan fitnah, maka hukumnya boleh melihat perempuan wajah wanita yang bukan mahramnya atau istrinya. Ya, kalau tanpa syahwat dan tanpa ditakutkan fitnah darinya. Karena sebagian laki-laki tidak bisa menjamin dirinya dari fitnah. Ya, tidak bisa menjamin dirinya dari fitnah ketika dia melihat jika dia melihat wajah seorang wanita. Ya, tidak bisa menjamin dirinya dari fitnah. Ya, artinya jika dia melihat wajah seorang wanita, dia biasanya timbul syahwat. Nah, maka dalam keadaan seperti ini apa yang terjadi? Apa yang wajib? Maka wajib bagi laki-laki tersebut ghaddul basar, yaitu menjaga mata, menundukkan pandangan. Tapi tidak kita wajibkan bagi seorang wanita tersebut untuk menutup wajahnya. Ya. Yang wajib itu adalah laki-laki tersebut untuk menjaga pandangannya. Adapun perempuan tersebut tidak wajib untuk menutup wajahnya. Jadi selain daripada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan menutup wajah. Tidak wajib. Hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya apa? Sunnah. Adapun istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mempunyai hukum yang khusus. Ya, mereka mempunyai hukum yang khusus bagi istri-istri Nabi. Salah satunya apa? Diwajibkan bagi mereka untuk menutup wajah mereka. Adapun selain daripada istri Nabi, maka hukumnya apa? Sunnah. Dan tidak menjadi patokan atau bukan khilaf yang bisa dijadikan pegangan orang-orang yang mengatakan menutup wajah itu wajib. Itu tidak bisa diambil perkataannya. Kenapa? Karena cadar ini atau wajah wanita dan telapak tangannya itu bukan aurat berdasarkan ijma para ulama. Ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Maka tidak menjadi patokan atau tidak diambil perkataan orang-orang yang mewajibkan hal tersebut. Jadi ummahatul mukminin atau istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka hukum yang khusus. Hukum yang khusus, salah satunya apa? Mereka diharamkan untuk menikah lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat.
Oleh karena itu mereka digelar dengan ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi ibunya orang-orang beriman. Maksudnya apa? Dari segi tidak laksana ibu, yaitu tidak boleh bagi mereka istri-istri Nabi tersebut untuk menikah lagi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita katakan ummuna tentang Khadijah, ummuna ibu kami Khadijah, ibu kami Aisyah. Maksudnya apa? Dari segi hal ini. Tapi bukan maknanya bahwa boleh bagi orang mukmin, salah seorang mukmin untuk melakukan khalwah dengan salah satu daripada istri Rasulullah, bukan. Tetap hukumnya kembali kepada dasar tidak boleh melakukan khalwah. Apa itu khalwah? Yaitu berada di tempat yang sepi tanpa ada orang yang ketiga, tidak boleh hukumnya walaupun mereka digelar dengan ummahatul mukminin, ya, walaupun mereka digelar dengan ummahatul mukminin. Nah, ini salah satu hukum yang khusus bagi istri-istri Nabi. Salah satu hukum yang khusus juga bagi mereka, yaitu wajib bagi istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menutup wajah mereka. Nah, untuk menutup wajah mereka, memakai cadar. Adapun selain daripada istri Nabi, maka hukumnya sunnah, ya, maka hukumnya sunnah. Nah, jadi seperti itu. Adapun aurat seorang wanita di depan ajanib, di depan yang bukan mahramnya, ya, yaitu aurat seorang wanita di depan laki-laki yang boleh secara hukum untuk menikah dengannya, ya, ajanib atau bukan mahramnya, atau boleh bagi dia untuk menikah dengan orang tersebut, maka auratnya apa? Seluruh badan wanita tersebut selain wajah dan telapak tangannya. Nah, selain wajah dan telapak tangannya. Dan ini seperti yang kita sudah jelaskan tadi, berdasarkan ijma para ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama. Siapa yang menukil ijma terhadap hal tersebut? Yang pertama, salah seorang ulama yang bernama Al-Qadhi Iyad dari mazhab Maliki. Dalam kitabnya Hasyiatul Idah, yang beliau menukil ijma, ya, menukil ijma tentang bolehnya bahwa auratnya wanita itu yaitu seluruh anggota badan kecuali wajah dan tangan, ya, artinya boleh diperlihatkan wajah walaupun wanita itu cantik. Nah, itu dinukil ijma oleh Al-Qadhi Iyad, dengan Ibnu Hajar Al-Haytami juga menukil ijma tentang hal tersebut, ya. Jadi yang wajib itu laki-laki untuk menjaga mata. Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya tersebut, ya, Ibnu Hajar dalam kitab apa tadi kita sebutkan? Dalam kitab Ibnu Hajar berkata, ya, bahwa tidak diwajibkan bagi penguasa untuk melarang para wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan membuka wajahnya, ya. Jadi ada biasa yang bilang, Ustadz, dulu zaman dulu kurang fitnah, sekarang banyak fitnah, maka seharusnya seorang wanita itu menutup wajah karena sekarang zaman fitnah. Jadi bukan karena fitnah, tapi karena memang itu perintah
agama. Perintah agama. Bukan karena fitnah, tapi karena memang agama menjadikan hukum menutup wajah itu tidak wajib, tapi sunnah. Walaupun itu fitnah, karena mujarrad fitnah, kalau cuma sekedar fitnah itu mewajibkan menutup wajah, maka pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ada laki-laki di zaman Umar radhiyallahu anhu, ada laki-laki ganteng sekali, ya, ganteng sekali laki-laki tersebut. Saking gantengnya, Sayyidina Umar bilang, dia ini bagaikan Yusuf umat ini. Saking gantengnya laki-laki tersebut. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan kepada laki-lakinya itu, dan tidak mewajibkannya, maksudnya menyuruh saja. Kemudian Sayyidina Umar bilang apa? Ihlik ra'sak. Kalau begitu, potong rambutmu. Potong rambut, maksudnya botakan rambutmu. Maka ini laki-laki ini dia botak rambutnya. Apa yang terjadi? Setelah dibotak rambutnya, rupanya tambah ganteng. Maka Umar membiarkan dia. Ya. Biasanya orang kalau setelah dibotak tidak ganteng, tapi ini tambah ganteng dia. Akhirnya Sayyidina Umar membiarkan orang tersebut. Walaupun misalnya kalau seandainya cuma gara-gara fitnah hal tersebut terjadi, maka Umar akan katakan kepada laki-laki tersebut, wajahmu ini ganteng sekali. Banyak wanita yang jatuh kepada fitnah karena kegantenganmu. Tutup wajahmu misalnya. Tapi Sayyidina Umar tidak mengatakan hal tersebut kepada laki-laki itu. Kemudian, ini yang pertama. Jadi kita sudah paham ya. Yang pertama, hukum seorang laki-laki melihat kepada wanita yang bukan mahramnya. Ya, yang bukan mahramnya. Yang kedua, hukum seorang laki-laki melihat kepada istrinya. Apa hukumnya? Boleh bagi laki-laki tersebut untuk menyentuh atau melihat bagian manapun daripada istrinya tersebut, ya. Boleh bagi laki-laki tersebut menyentuh atau melihat bagian manapun daripada istrinya. Nah, ulama Syafi'iyah mengatakan hukumnya makruh. Ini maaf ya, kita jelaskan karena ini bagian daripada agama. Ya, ulama Syafi'iyah mengatakan makruh hukumnya melihat kepada kemaluan wanita, kemaluan istrinya. Ya, makruh dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Adapun dalam mazhab Hanafi beda. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa yahsunun nadharu ila farji zaujah li'annahu yad'u ila jima'iha. Katanya dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa sangat baik. Jadi dalam mazhab Syafi'i mengatakan makruh, dalam mazhab Hanafi justru sebaliknya. Dia mengatakan sangat baik jika seorang suami melihat kepada kemaluan istrinya. Karena itu akan membuat dia bersemangat untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, adapun Rasul bagaimana? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma ra'aitu minhu wala ara minni. Artinya, kata Sayyidah Aisyah, saya tidak pernah melihat darinya dan dia tidak pernah melihat dariku. Artinya, Rasulullah di depan istri-istri beliau, ya, itu tidak membuka aurat semuanya. Seperti itu. Karena itu Sayyidah Aisyah mengatakan, ma ra'aitu minhu wala ara minni. Saya tidak melihat darinya, yaitu aurat mughalladah, yaitu aurat yang seperti kubul dan dubur. Wala ara minni, dan Rasulullah juga tidak pernah melihat dari Sayyidah Aisyah. Yang ketiga,
Nadharuhu ila zawati maharimihi, yaitu melihat kepada seluruh kepada para mahramnya, ya, melihat kepada para mahramnya, maka boleh tanpa syahwat, boleh tanpa syahwat melihat kepada selain mahramnya, boleh tanpa syahwat melihat kepada para mahramnya, kepada mahramnya, yaitu wanita yang haram dinikahi secara mutlak, ya, kepada mahramnya itu selain daripada di antara pusat dan lutut, ya, selain di antara pusat dan lutut. Jadi kalau misalnya melihat kepada mahram, boleh selain di antara pusat dan lutut. Di antara pusat dan lutut hukumnya haram. Siapa itu mahram? Mahram itu adalah wanita yang haram dinikahi disebabkan nasab atau rodha, yaitu sepersusuan, disusui, atau musaharah, atau terjadi musaharah. Pernikahan maksudnya misalnya mertua dengan menantunya. Jadi al-mahram itu seperti misalnya ibu, ya, paman, ibu, baru apa namanya, bibi, ya, saudara ibu atau saudara ayah, kakek, ya, dan nenek, ya, atau baik itu nenek daripada pihak ibu ataupun nenek dari pihak ayah, ibunya ibu atau ibunya ayah, semuanya mahram. Atau misalnya anak, ya, anaknya anak atau cucu, semua masuk dalam kategori mahram karena nasab, ya. Jadi bisa jadi terkadang seseorang menjadi mahram, seorang wanita menjadi mahram seorang laki-laki bukan karena nasab, bisa jadi karena rodha. Rodha itu yaitu saudara sepersusuan. Kalau ada misalnya seorang wanita, ya, menyusui bayi dan bayi tersebut berumur kurang dari 2 tahun bulan Arab, ya. Kalau ada seorang wanita menyusui seorang bayi dan bayi tersebut kurang dari 2 tahun dalam tahun Hijriah, disusui berapa? Sebanyak 5 kali, ya. Disusui sebanyak 5 kali, walaupun setiap kali tidak harus sampai kenyang. Yang penting selama 5 kali disusui, maka anak tersebut jadi anaknya perempuan itu, anak namanya anak sepersusuan. Maka anak dari segi nasab daripada perempuan tersebut menjadi saudara sepersusuan daripada anak yang disusui tadi. Begitu juga suami daripada perempuan tersebut, suami daripada perempuan tersebut itu menjadi ayah. Ayah namanya ayah sepersusuan daripada anak yang disusui tadi. Jadi maka kalau seandainya saudara sepersusuan atau ayah sepersusuan itu, ibu sepersusuan, ini namanya mahram, tidak boleh dinikahi, ya. Jadi bukan cuma ibunya saja yang mahram, tapi suaminya, anak-anaknya, saudaranya. Oleh karena itu di zaman dulu itu ditadwin, dicatat bahwa fulan saudara sepersusuan saya, fulan saudara sepersusuan saya, bahwa saya punya saudara sepersusuan anaknya ibu ini, saya punya ini saudara sepersusuan dari ini. Jadi satu waktu pernah terjadi di Libanon. Di Libanon itu sudah dibuat tenda, ya, tenda untuk pernikahan. Ada orang tua, ajus, nenek-nenek lewat. Dia tanya, ini pernikahan siapa? Langsung dikasih tahu sama nenek-nenek itu. Oh, ini nih pernikahan fulan dengan fulana. Ya. Ini pernikahan ini dengan ini. Langsung kaget nenek itu.
tidak boleh mereka menikah karena mereka ini saudara sepersusuan. Kaget semua orang di situ. Apa buktinya nih? Langsung dia ambil di rumahnya catatan. Rupanya dia mencatat ya saudara sepersusuan yang terjadi pada waktu itu, dia catat. Akhirnya dibuktikan tidak jadi pernikahan ya, karena serupanya calon mempelai suami dengan calon mempelai istri ini adalah saudara sepersusuan. Jadi tapi bukan maksudnya hukum saudara atau anak sepersusuan ini sama persis dengan anak sungguh. Ada beberapa hukum yang berbeda ya. Ini dari segi mahram saja, tapi dari beberapa hukum ada yang berbeda. Jadi sebaliknya, kalau misalnya seseorang itu melakukan yang namanya sepersusuan tadi, itu dicatat supaya tidak terjadi kalang kabut nasab nanti. Maksudnya terjadi kekacauan pada nasab. Nah, sekarang yang keempat, nazaruhu ilal mar'ati idza arada ziwaj biha, yaitu melihatnya seorang laki-laki terhadap seorang wanita jika pengen menikahinya. Ya, ada seorang laki-laki pengen menikah dengan seorang wanita. Ya, apa saja yang boleh dilihat? Maka boleh bagi laki-laki tersebut melihat kepada wajahnya dan kedua telapak tangannya dan belakangnya tanpa syahwat ya, tanpa syahwat. Kalau kenapa cuma wajah? Dari wajah sebagai dalil tentang kecantikan wanita tersebut. Ya, bahwa bisa dilihat daripada wajahnya cukup bahwa wanita itu cantik atau tidak. Yang kedua, dengan telapak tangannya itu bisa diketahui tentang halusnya kulit wanita tersebut atau tidak. Ya, dari telapak tangannya bisa diketahui halusnya kulit telapak tangan wanita tersebut atau tidak. Selain daripada itu hukumnya tidak boleh. Ya. Selain daripada itu hukumnya apa? Tidak boleh. Jadi apa dalil tentang hal tersebut? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis menanyakan beberapa sahabat ketika Rasul dikabarkan oleh beberapa sahabat yang ingin menikah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat yang ingin menikah tersebut, hal nazarta ilaiha, apakah kau telah melihatnya? Ini dalil bahwa penglihatan itu hukumnya boleh jika tanpa syahwat, ya, itu melihat kepada wajah dan telapak tangan. Bukan seperti sebagian pemahaman di masyarakat, kalau ada laki-laki pengen menikah dengan seorang wanita, padahal wanita itu pakai jilbab loh. Apa yang terjadi? Wanita tersebut disuruh buka jilbab. Disuruh buka jilbab. Nah, tidak boleh hukumnya bagi wanita tersebut melakukan hal itu. Ya, membuka jilbabnya, memperlihatkan rambutnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya tersebut. Ya. Bagian daripada rambutnya atau bagian daripada lengannya ya, kepada laki-laki tersebut. Nah, apa? Ini pasti ada hikmahnya. Nah, kenapa hal demikian haram? Pasti ada hikmahnya. Nah, walaupun kita tidak mengetahui hikmahnya apa, tapi pasti ada hikmahnya. Yang kelima, yaitu nazaruhu ilal mar'ati inda mudawatiha, yaitu melihatnya seorang laki-laki kepada wanita dengan tujuan pengobatannya.
maka boleh bagi seorang laki-laki tersebut, ini pengobatan yang darurat ya, pengobatan yang darurat, yang betul-betul tidak ada cara lain kecuali dengan mengobati dengan laki-laki tersebut. Maka boleh bagi laki-laki tersebut untuk melihat ke tempat yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai wanita tersebut ketika berobat dia buka semua bajunya, cukup bagian yang sakit. Jadi bukan seperti yang terjadi zaman sekarang. Kalau misalnya mereka ingin melakukan ronsen ya di rumah sakit, mereka menjadikan wanita tersebut pakaian baik laki-laki ataupun perempuan pakaian yang tipis, yang mana pakaian tersebut membuka sebagian besar aurat daripada wanita tersebut atau laki-laki tersebut tanpa hajat. Ya. Jadi tidak boleh bagi seorang dokter untuk melihat bagian daripada orang yang sakit tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, yang mana bagian tersebut bagian daripada aurat. Ya. Kalau seandainya cukup dengan mujarrad, dengan sekedar menyentuh tanpa harus melihat, maka harus dicukupkan dengan menyentuh saja. Ini kapan? Jika tidak ada dokter perempuan. Adapun kalau seandainya ada dokter perempuan, maka jangan seorang wanita itu pergi kepada dokter laki-laki kecuali darurat. Apa daruratnya? Misalnya, kalau seandainya dokter laki-laki tersebut lebih mahir, ini termasuk darurat. Adapun kalau seandainya ada dokter perempuan yang derajatnya dari segi kepintaran sama dengan dokter laki-laki tersebut, kenapa dia harus pergi ke dokter laki-laki? Nah, seperti itu. Seperti juga boleh bagi laki-laki untuk pergi kepada dokter perempuan jika dokter perempuan tersebut misalnya lebih murah. Jika lebih murah, maka hukumnya boleh bagi laki-laki tersebut untuk pergi ke dokter perempuan. Adapun dalam muamalah misalnya jual beli, boleh bagi laki-laki untuk melihat wanita ketika melakukan muamalah jual beli kepada wajah dan telapak tangannya. Jadi sepatutnya bagi kita untuk belajar ilmu agama supaya kita tahu mana yang wajib dan mana yang tidak wajib. Kadang orang pergi ke dokter, tiada lagi dia pikir, yang penting dokter. Sampai di sana kadang disuruh buka semua aurat. Oleh karena itu kita harus belajar betul ilmu agama supaya kita tahu mana yang mana yang wajib. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Sunan Ibnu Majah, Rasulullah mendapati ketika masuk ke dalam masjid mendapati dua halaqah, dua perkumpulan. Yang satu perkumpulan berzikir kepada Allah, satu perkumpulan mereka murajaah ilmu agama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di perkumpulan yang murajaah ilmu agama. Kemudian Rasulullah mengatakan kilal majlisaini ala khair. Dua majelis ini dalam keadaan baik, kecuali akan tetapi majelis ini yaitu majelis ilmu itu lebih afdol ya, lebih afdol. Sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya tentang persoalan saya buka, silakan ditulis.
Ya, ini bab akan terus berlanjut. Sekarang kita masih masuk di pembahasan tentang masalah mana saja dibolehkan dari seorang laki-laki ketika melihat kepada seorang wanita. Mungkin ada yang dipertanyakan masalah, silakan ditulis di grup. Sebelum kita lanjut lagi. Baik, terima kasih Ustadz. Kepada teman-teman disilakan untuk bertanya, tapi menuliskannya di kolom chat jika ada yang ingin ditanyakan. Oke. Ustaz izin bertanya, jika seorang wali tidak pernah sholat dan puasa Ramadan, apakah sampai ke derajat fasik? Ya, fasik. Dan sudah terjadi pernikahan, apakah cukup dengan tahu bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i ada ulama yang mengatakan pernikahannya tetap sah sehingga tidak perlu akad nikah lagi seperti yang tadi di awal kajian? Iya, seperti itu. Jadi kalau dia sudah nikahkan anaknya, boleh kita ambil pendapat bahwa ada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan wali walaupun fasik menjadi wali pernikahan. Seperti itu. Ustadz, mohon diulang yang tadi boleh berobat ke lawan jenis yang lebih murah bagaimana tadi Ustadz? Kalau ada laki-laki, dia dapati ada dokter perempuan yang lebih murah, padahal derajat dari segi kekuatan ilmu sama, tapi ini dokter perempuan lebih murah, maka ini termasuk uzur untuk laki-laki tersebut pergi kepada dokter perempuan tersebut untuk berobat. Seperti itu. Ada lagi? Ini jangan dikiaskan ya. Maksudnya jangan dikiaskan. Berarti kalau perempuan ke laki-laki begitu juga tidak. Saya mengatakan, saya khususkan di sini laki-laki kepada dokter perempuan. Nah, untuk contoh dokter perempuan, dokter dokter laki-laki, jika perempuan tadi kita sudah jelaskan contohnya. Kalau seandainya termasuk usur, kalau seandainya dokter laki-laki itu lebih mahir daripada dokter perempuan tersebut, sehingga dia pergi kepada dokter laki-laki tersebut. Seperti itu. Ada lagi? Ustadz, bolehkah ayah dari saudara sepersusuan itu menjadi wali dari saudara sepersusuan anaknya? Ustadz, bolehkah ayah dari saudara sepersusuan menjadi wali ayah dari saudara sepersusuan? Menjadi wali dari saudara sepersusuan anaknya. Itu insya Allah kita bahas di hukum perwalian ya. Ustadz mau tanya, bagaimana hukum donor ASI? Misal ada perempuan yang punya ASI melimpah dan ASInya didonorkan ke bayi yang membutuhkan tapi tidak disusui langsung. Biasanya ASInya disimpan di plastik ASI dalam bentuk beku dan jika anak itu mau minum dicairkan dahulu lalu diminum biasanya melalui DOT. Apakah jadi sepersusuan juga? Ditanyakan kepada Syekh. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana dengan wanita yang terlanjur menikah karena hamil duluan? Apakah harus nikah ulang? Ini kemarin saya lupa tanyakan ya. Insya Allah ditanyakan ke saya juga. Ustadz, bagaimana jika ada keadaan yang sangat sulit untuk kita hindari tidak melihat aurat wanita dalam jumlah mereka banyak? Ustadz, bagaimana jika ada keadaan yang sangat sulit untuk kita hindari tidak melihat aurat dan jumlah mereka banyak? Artinya seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali,
Ya Ali, la tadfa'in nadharatan nadharah fa inna lakal ula wa laysat laka thaniyah. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali, jangan engkau ikutkan pandangan dengan pandangan. Artinya kalau misalnya tiba-tiba pandangan engkau jatuh kepada wanita yang membuka auratnya, segera alihkan. Jangan kau balik lagi. Jadi seperti itu. Bukan ya seperti itu jadinya. Ya, kalau kita tiba-tiba begini lihat, kita alihkan pandangan, kita alihkan lagi. Seperti itu. Ya, lebih banyak nunduk misalnya juga bisa jadi ketika berjalan seperti itu. Ustadz, bayi yang disusui tadi minimal berapa tahun Ustadz? Sehingga dia bisa jadi saudara sepersusuan kita. Di bawah 2 tahun, tahun Hijriah. Dan di sebanyak 5 kali susuan. Walaupun tidak sampai kenyang. Yang penting 5 kali. Nah, untuk persoalan Fagi tadi itu yang bertanya masalah bagaimana kalau misalnya lewat dot dan lain-lain. Nah, itu nanti ditanyakan ke Syekh. Ada lagi? Bagaimana seandainya ada seorang laki-laki non-muslim, waalaikumsalam, pura-pura masuk Islam hanya karena ingin menikah dengan wanita muslim, apakah pernikahannya sah? Kita tidak tahu hatinya orang, pura-pura atau tidak. Memang kita tahu. Ya. Kalau ada orang masuk Islam, kita hukumi dia. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia bilang saya mau masuk Islam. 2 kalimat syahadat, kita hukumi dia muslim. Nah, jangan kita bilang pura-pura. Siapa tahu hatinya orang. Nah, kalau seandainya setelah pernikahan ini laki-laki ternyata murtad, kembali kepada agamanya, maka pernikahan mauquf, terhenti. Kecuali dia balik kepada agama Islam di masa iddah, maka tidak perlu akad nikah yang baru. Tapi kalau saat selesai masa iddah dan dia tidak kembali kepada agama Islam, maka secara otomatis nikah terbatalkan. Ya. Jadi bukan istrinya lagi. Bagaimana jika wanita tersebut orang kafir, Ustaz, yang mereka ada di lingkungan kita? Seperti itu. Ya. Orang berdosa membuka aurat, kita juga tetap wajib menjaga matanya kita. Seperti itu. Ada lagi? Afwan Ustaz ingin bertanya, bagaimana hukumnya seorang murid perempuan menyentuh dalam hal ini? Kalau perempuannya sudah sampai di umur yang mana kalau laki-laki normal melihatnya sudah timbul syahwat, kalau perempuan sudah sampai di umur di mana laki-laki normal melihat perempuan tersebut sudah timbul syahwat, laki-laki normal ya, melihat perempuan tersebut sudah bisa menimbulkan syahwat, maka tidak boleh lagi hak perempuan tersebut bersalaman dengan laki-laki, walaupun itu gurunya. Tidak boleh hukumnya cium tangan, padahal walaupun itu gurunya. Karena tidak boleh hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, dianjut ana ahadukum bihadidatin fi ra'sihi khairun lahu min an yammasa imra'atan la tahillu lahu. Kata Nabi, seandainya seseorang ditusuk di atas kepalanya dengan sebuah besi panas, itu lebih ringan daripada dia harus menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Seperti itu. Ustadz Afwan, bagaimana laki-laki yang wajib menjaga pandangan? Apa ini? Kenapa putih? Hilang semua aja piano. Pertanyaan. Ada? Bagaimana hukumnya jika perempuan aurat terbuka terlihat oleh non-muslim? Walaupun sama-sama perempuan. Wanita muslimah di hadapan kafirah, di hadapan perempuan non-muslim. Misalnya ada perempuan non-muslim bertamu di rumahnya kita. Dia non-muslim. Apa saja
yang boleh dilihat daripada wanita tersebut muslimah ya oleh non muslim, perempuan non muslim itu yang boleh dilihat yaitu yang biasanya dibuka ketika kerja, misalnya seperti lengannya ya, lengannya ini boleh dilihat, misalnya betisnya boleh dilihat. Selain daripada itu tidak boleh dibuka kepada perempuan yang non muslimah atau yaitu perempuan kafir. Pernah terjadi satu waktu ada seorang muslim ini dia punya istri muslimah bertetangga dengan salah seorang kafir dan istrinya itu kafirah. Nah, satu waktu ini perempuan yang istrinya non muslim ini pergi ke rumahnya muslimah ini. Nah, ketika sampai di sana, ini muslimah ini dia tidak menutup auratnya yang pas, yang baik, sehingga mungkin dia buka bajunya terlihat di bagian misalnya bagian badannya itu bagian sininya misalnya ada apa istilahnya apa itu tanda lahir, paham? Di bagian badannya yang dalam tubuhnya itu tanda lahir dilihat oleh non muslim itu atau perempuan non muslim itu. Akhirnya ketika balik ke rumahnya, ini perempuan non muslim ini bercerita kepada suaminya yang kafir. Nah, ini suaminya yang kafir ketika bertemu dengan suaminya yang muslimah tadi itu dia cerita. Oh, dia bilang rupanya di tubuhnya di badannya istrimu itu ada tanda lahir seperti ini. Akhirnya si suami ini marah, bisanya dia tahu daerah yang sensitif daripada perempuan tersebut istrinya. Akhirnya dia pergi ke rumah, dia marah-marah, terjadilah perkelahian rumah tangga. Gara-gara apa? Gara-gara seperti itu. Ya. Tidak sah pernikahannya ya. Kalau misalnya ada orang, saya bilang tadi bahwa kalau ada pernikahan daripada saudara sepersusuan, tidak boleh hukumnya, tidak sah pernikahan, tidak sah pernikahan. Kalau seandainya sudah diketahui, harus dipisahkan keduanya. Nah, harus dipisahkan keduanya. Nah, lantas bagaimana supaya dibilang saudara sepersusuan? Minimal 5 kali menyusu dan bayi tersebut umurnya kurang dari 2 tahun. Kalau sudah 3 tahun, sudah tidak berlaku. Pendapat yang mengatakan wali yang fasik pernikahannya tetap sah itu pendapatnya siapa Ustaz? Dalam madhab Syafi'i juga. Pendapat dalam madhab Syafi'i yang membolehkan, salah satu pendapatnya yang mengatakan sah jika walinya itu fasik. Ada lagi? Jadi beberapa pertanyaan yang tidak terjawab, insya Allah kita kembali menanyakan kepada Syekh tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, syurutun nikah, akdun nikah. Yahtaju, bahwa akad nikah itu butuh kepada hal-hal, kepada kehati-hatian lebih daripada akad yang lain. Karena memandang hal atau akibat yang fatal jika hal tersebut dibiarkan. Kenapa? Kapan seseorang akad nikahnya rusak, bisa menghancurkan nasab, bisa melanggar hal-hal yang diharamkan. Karena orang yang misalnya akad nikahnya tidak sah, akan terjadi misalnya hubungan yang diharamkan. Bisa terjadi melahirkan anak yang tidak dinisbatkan kepada ibunya. Anak yang dinisbatkan kepada ayahnya. Atau hubungan suami istri yang dihitung bagian daripada zina. Lahir darinya anak zina. Dan begitu seterusnya, yang mana itu jika tidak diperhatikan. Jadi orang yang tidak belajar hukum pernikahan bisa jatuh kepada pernikahan yang
tidak sah. Dan bisa jadi misalnya kalau dia tidak belajar tentang pernikahan, dia bisa mentalak istrinya, dia sudah talak, ternyata dia merasa dia belum talak. Sehingga dia menggaulinya, seakan-akan itu istrinya, padahal sudah dia talak. Dan lain-lain. Jadi oleh karena itu, perlu seseorang untuk belajar tentang persoalan akad nikah tersebut. Ustadz, izin bertanya lagi di luar pembahasan. Ustadz, apakah bisa seorang laki-laki lebih dengar ridho orang tua daripada seorang kakak? Ustadz, afwan Ustadz, kakak kandungnya. Ya, orang tuanya lebih diutamakan daripada kakaknya. Begitu yang saya paham. Ya, orang tua lebih didengarkan. Nah, karena mentaati orang tua itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu bukan maksiat. Ya, selama itu bukan maksiat. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kadang kakak biasa menghalangi pernikahan karena ketika tidak ridho. Kadang kakak biasa menghalangi karena ketika tidak. Maksudnya kadang kakaknya itu menghalangi ada untuk apa dia kalau masih ada ayahnya, ayah yang jadi wali, bukan kakak. mungkin saudara. Oh. Jadi langsung pada intinya pertanyaannya apa yang dimaukan. Ustadz, kalau non muslim itu saudara kandung kita sesama perempuan, bagaimana batas auratnya? Nanti tanyakan ke Syekh. Nanti tolong admin dicatat semua pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab. Tolong di screenshot supaya ditanyakan. Mana yang lebih baik seorang wanita Ustadz menetap di rumah atau keluar mempelajari ilmu agama fardu ain, namun dikhawatirkan wajib hukumnya datang belajar ilmu agama yang fardu ain. Ya. Tidak boleh hukumnya dia berdiam diri di rumah sedangkan dia tidak faham ilmu agama. Wajib hukumnya dia datang untuk belajar ilmu agama yang hukumnya fardu ain. Seperti itu. Ada ilmu agama fardu ain, kemudian dia tidak faham, dia diam di rumah, baru dia niat ibadah, sesungguhnya dia tidak sedang beribadah, dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kalau ada ilmu agama yang hukumnya fardu ain, wajib dia datang ke tempat tersebut. Kalau dia belum belajar dan orang yang di rumahnya tidak mampu mengajarkan dia ilmu agama, seperti itu. Ustadz izin bertanya di luar pembahasan, ada titipan pertanyaan, bagaimana jika istri meminta cerai kepada suami lalu suami mengiyakan kemauan si istri? Jatuh talak. Tetapi tidak termasuk maksiat jika seorang istri itu meminta cerai kepada suami tanpa sebab. Ya. Tapi kalau seandainya suami mengiyakan, jatuh talak. Ustadz, ada yang titip pertanyaan. Kalau misalkan dari perkawinan persesuaian sudah terjadi, berlangsung lama, kan kalau sudah diketahui dipisahkan, kemudian terlahir anak, bagaimana anaknya? Status anaknya bagaimana? Dinisbatkan kepada ibunya. Seperti itu. Orang yang sudah pernah menikah bukan dengan cara syariat Islam, kemudian pasangan suami istri itu masuk Islam, apakah harus akad nikah ulang atau tidak? Tergantung pernikahan mereka, agama mereka apa sebelumnya. Kalau misalnya nanti ditanyakan ke Syekh, insya Allah. Ya, ditanyakan ke Syekh tentang masalah ini. Tolong ini dicatat juga pertanyaan terakhir supaya ditanyakan lagi kepada Syekh. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup majelis kita pada malam hari ini. Insya Allah pertemuan kita
minggu depan. Kepada moderator kami persilahkan. Salwa. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak Nanti kepada Salwa teman-teman. minta tolong dicatat pertanyaan yang belum saya catat, yang saya jawab. Nanti dikirim Iya ke saya. Ustadz. Baik Ustadz, siap. Baik teman-teman, jika sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup majelisnya kita dengan hormat kepada Ustadz untuk memimpin, untuk menutup majelis.